Kemudian kita pindah langsung di Arkan al-Islam, syarah tentang rukun Islam yang 5 ya. Nanti kemudian rukun iman, lalu kemudian ihsan ya. Ada 4 ya kalau tidak salah pertanyaan Malaikat Jibril. Yang pertama itu tentang apa itu Islam, apa itu iman, ihsan, dan terakhir tentang ya, tanda-tanda hari kiamat ya. Pertama kita akan membahas tentang arkanul khamsah yaitu rukun Islam yang 5. Yang pertama, rukunul awal syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yaitu bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah. Wa huna mas'alatun limadza ju'ila hadzani ruknan wahidan wa lam yaj'ala ruknaini. Ya, di sini ada ya permasalahan kata Syekh. Ya, kenapa ini dijadikan satu rukun saja ya, dan bukan menjadi 2 rukun, yaitu 2 kalimat syahadat. Kenapa dijadikan satu rukun? Maka jawabannya anna syahadata bihadaini tubna 'alaiha sihatal amal kullaha. Ya, bahwasanya syahadat ini dibangun di atasnya ya amalan-amalan yang benar ya. Li anna syahadata an la ilaha illallah tastalzimu al-ikhlas. Ya, karena syahadat la ilaha illallah itu ya mewajibkan atau mewajibkan pelakunya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah tastalzimu al-ittiba'. Ya. Adapun syahadat yaitu bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Rasulullah, maka mewajibkan ia untuk mengikuti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu amalin yutaqarrabu bihi ila Allah la yuqbal illa bihadzaini asyartaini. Dan setiap amalan ya yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diterima kecuali dengan ya 2 syarat ya. Jadi ada 2 syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini juga kita singgung di pertemuan sebelumnya bahwasanya ada 2 rukun ketika kita melakukan suatu ibadah. Yang pertama itu al-ikhlas ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kedua ya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus terpenuhi 2 hal ini ya, tidak boleh hanya salah satunya ya. Contohnya seseorang ketika melakukan suatu amalan misalnya dan dia ikhlas ya, ia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ia melakukan amalan ya sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginannya saja ya, maka ini tidak diterima ya. Contoh yang paling mudah misalnya ketika seseorang mungkin ya salat, ia menambahkan jumlah salat misalnya salat subuh ya, mungkin ia mengatakan bahwasanya salat subuh ini ya sangat sedikit ya, saya masih bersemangat melakukannya, ditambah jadi 3 rakaat atau 4 rakaat ya, maka ini ya tentu saja tidak diterima. Dan contoh-contoh yang lainnya ini hanya contoh yang paling simpel ya. Jadi harus ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ittiba ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus 2 rukun terpenuhi. Begitu pula kalau dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi tidak ikhlas ya, itu juga ya tidak diterima. Wa makna syahada ya, adapun makna dari syahadat la ilaha illallah ay an ya'tabir insan bilisanihi wa qalbihi, yaitu seseorang menerima dengan lisannya ya dan juga hatinya, bi annahu la ma'budan haqqun illallahi azza wajal, bahwasanya tidak ada ya sembahan yang hak yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aqarra bi qalbihi natiqan bi lisanihi, yaitu dia menetapkan di dalam hatinya dan juga ya melafazkannya atau melantunkannya dengan lisannya. Li'anna syahadata nutqun wa ikhbarun amma fil qalbi, karena ya hakikat dari syahadat itu adalah ya ucapan dan pemberitahuan apa yang ada di dalam hati kita. Wa idza kana syahidu biqalbihi akhrasa la yastati'u an-nutqu fa innahu yakfi iqraruhu biqalbihi lil ajzi. Ya, jika saja seseorang yang bersaksi bersyahadat ya dengan hatinya dan tidak mampu untuk melafazkannya dengan lisan, ya misalnya seseorang yang mungkin keterbatasan fisik misalnya tidak mampu untuk berbicara, maka ya ini dibolehkan ya selama ia mengikrarkannya di dalam hatinya. Wa syahadatu bil lisan la takfi bidalilin annal munafiqina yashhaduna lillahi azza wajal. Ya, adapun bersyahadat dengan lisan
ya itu tidak cukup, ya tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan ya pengikraran di dalam hati, ya sebagaimana kaum munafikin, ya mereka ya bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, akan tetapi ya mereka kaum munafikin ya tidak mengikrarkan di dalam hatinya, mereka hanya mengucapkannya ya di lisannya saja. Kemudian di sini ada permasalahan yang disebutkan oleh Syekh, hal hadhihi syahadatu tudkhilul insan fil Islam, apakah ya syahadat, ya dua kalimat syahadat ini memasukkan seorang ke dalam Islam ya atau tidak? Maka jawabannya kata Syekh, na'am tudkhilu fil Islam hatta law dhananna annahu qalaha ta'awudzan. Ya, jadi ketika seseorang mengucapkan ya kalimat syahadat, maka ia telah ya masuk Islam. Walaupun ya kata Syekh di sini ya kita mengira dia itu mengucapkannya karena ingin mendapatkan ya perlindungan, ya. Misalnya ia takut ya dibunuh, ya sebagaimana disebutkan contohnya di sini. Dalilnya kisah seorang musyrikin alladzi adrakahu Usamah bin Zaid, yang didapati oleh Usamah bin Zaid di ma'rakah, di peperangan. Falamma adrakahu ya Usamah, ia mengatakan ya ketika Usamah mendapatinya, ia mengatakan la ilaha illallah, ya langsung dia mengatakan dengan refleks la ilaha illallah. Faqatalahu Usamah dzannan annahu qalaha ta'awudzan minal qatl. Ya akan tetapi Usamah tetap membunuh ya orang musyrik tersebut, ya karena ia mengira ya ia mengatakan la ilaha illallah karena ia takut untuk dibunuh, ya. Jadi ia mengira ya tentu saja ya sebagai manusia normal pasti kalau seseorang kita hendak membunuh seorang musyrik misalnya, lalu kemudian ia langsung mengatakan la ilaha illallah, pasti ya secara normal kita berpikir dia hanya mengatakan ini ya untuk berlindung agar tidak dibunuh, ya. Begitu pula ya sahabat yang mulia Usamah, ya beliau membunuh seorang musyrik tersebut. Lalu kemudian ketika kabar ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, ya apakah engkau membunuhnya padahal ia telah mengatakan la ilaha illallah? Ya, maka Usamah menjawab, wahai Rasulullah, innama qalaha ta'awudzan, ya sesungguhnya orang musyrik itu mengatakan la ilaha illallah karena hanya ingin berlindung ya dari agar dirinya tidak dibunuh, ya. Kemudian Rasulullah kemudian mengulangi apa yang ia tanyakan tadi. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, apakah engkau ya membunuhnya setelah ia mengatakan la ilaha illallah, ya. Jadi ini dalilnya bahwasanya ya kita tidak boleh membunuh ya orang musyrik walaupun ia mengatakan la ilaha illallah secara perkiraan kita ia hanya mengatakannya untuk melindungi dirinya dari pembunuhan. Jadi ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah ya kalimat syahadat, maka ia ya dihukumi telah masuk agama Islam. Idzan nahnu laysa lana illa dhahir hatta law ghalaba ala dhannina annahu qalaha ta'awudzan. Di sini juga saya menyebutkan bahwasanya kita ini ya hanya menghukuminya secara zahirnya saja, secara apa yang nampak, ya. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Jadi kita menghukuminya secara zahir, ya. Ketika dia mengatakan la ilaha illallah, maka ia telah ya masuk Islam. Maka kita tidak boleh membunuhnya walaupun ya secara perkiraan, ya. Secara perkiraan kita mengira bahwasanya dia mengatakannya untuk melindungi ya dirinya dari dibunuh. Fa innaha ta'simuhu, na'am, ya walau irtadda ba'da dzalika qatalnahu, ya. Maka ketika seorang mengatakan hal tersebut, maka darahnya ya diharamkan dan juga hartanya. Adapun ketika selanjutnya dia murtad, maka ya halal kembali ya darahnya untuk kita bunuh, ya dibolehkan kita untuk ya membunuhnya. Jemaah yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Syahadatu la ilaha illallah tastalzimu ikhlasu al-ibadah lillah. Jadi syahadat la ilaha illallah itu ya mengharuskan kita untuk ikhlas ya kepada dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamma hadzal naw' min tauhidul uluhiyah, dan ini dinamakan sebagai ya tauhid al-uluhiyah. Ya kita kemarin ya belajar tentang tauhid ya bersama Ustaz Khabir, ya. Jadi tauhid itu dibagi menjadi ya 3, ya. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, ya. Walaupun ini ya tidak paten, ya
hanya untuk memudahkan kita di dalam mempelajari ilmu tauhid. Wa yusamma tauhidu al-ibadah, ya tauhid uluhiyah juga ini dinamakan sebagai tauhid ibadah, yang artinya adalah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Idzan la ta'bud ghairallah, jadi engkau tidak boleh atau tidak diperbolehkan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faman qala la ilaha illallah wa abada ghairallah, dan barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan menyembah kepada selain Allah, fahuwa kadzib, maka ia telah berdusta. Idzan anna hadhihi syahadat tastalzimu ikhlasul ibadah lillah. Jadi syahadat ini yang mengharuskan, konsekuensinya itu mengharuskan seseorang untuk ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga di tauhid uluhiyah, disinilah paling banyak terjatuh manusia kaum muslimin. Bahkan orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam semesta, Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasainya dan mengaturnya. Mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka terjatuh di dalam tauhid uluhiyah, yaitu mereka menserikatkan Allah di dalam hal ibadah. Mereka menyembah Allah dan juga menyembah selainnya. Jadi kesyirikan itu ikhwas sekalian, orang musyrik itu bukan orang yang tidak menyembah Allah, akan tetapi mereka orang yang menyembah Allah tapi juga menyembah kepada selainnya. Juga ini perkara kesyirikan adalah perkara yang sangat membahayakan, yang dimana ketika seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan lalu kemudian ia meninggal dunia tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan kekal abadi di dalam api neraka. Walaupun mungkin kita anggap perkara syirik ini perkara yang sepele, mungkin hanya dapat dilakukan 5 menit, 10 menit, akan tetapi itu menghapuskan seluruh amalan-amalan yang telah kita lakukan. Misalnya seseorang mendatangi dukun, mempercayainya, berdoa kepada penghuni kubur, dan yang lainnya, ini semua dapat membatalkan amalan-amalan yang telah kita lakukan. Kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita meninggal dunia, wal naudzubillah, pelaku kesyirikan itu, maka ia kekal abadi di dalam neraka. Berbeda dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Misalnya seperti pembunuhan, apalagi perampokan, perzinahan dan yang lainnya. Walaupun ia meninggal setelah melakukan maksiat tersebut, masih ada kemungkinan walaupun sangat kecil ia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, selama ada kalimat tauhid, selama dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi ini penting untuk senantiasa kita perhatikan tentang perkara tauhid atau perkara kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari dosa syirik. Bahkan ada juga contoh, kemarin kami lihat ada video orang berdoa mau memanggil malaikat Jibril, mengatakan, wahai Jibril, turunkan uang untuk membangun masjid, katanya. Ini masuk ke dalam kategori kesyirikan, karena kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu seorang malaikat, ataupun seorang nabi. Misalnya juga seseorang berdoa kepada malaikat Mikail. Kita ketahui bahwasanya malaikat Mikail adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk menurunkan hujan. Akan tetapi malaikat tersebut tidak mampu untuk menurunkan hujan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh untuk kita berdoa kepada malaikat Mikail untuk menurunkan hujan. Jadi kalaulah malaikat saja ataupun seorang nabi dilarang untuk kita berdoa kepada mereka, apatah lagi kepada manusia biasa, seperti misalnya kepada para kiai, para orang-orang yang soleh, ataupun para penghuni kubur yang belum tentu mereka selamat juga di alam kubur, mana bisa mereka memberikan bantuan kepada kita. Jadi ini juga yang perlu kita perhatikan, walaupun ia seorang malaikat ataupun seorang nabi, tidak boleh kita berdoa kepada mereka, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan atau rasul Allah Subhanahu wa taala. Ai anta syahada annahu Rasulullah ay mursiluhu ilal khalqi.
Ya, jadi kita meyakini bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala mengutus ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Apa itu seorang rasul? Ya, Syekh menyebutkan di sini rasul adalah man auha Allahu ilaihi bi syar'in wa amarahu bi tablighihi. Ya. Rasul itu adalah siapa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya syariat dan memerintahkannya untuk yang menyampaikan syariat tersebut. Wa kana an-nasu qabla nuhin ala millati wahida lam yahtaju ila rasul, lam yahtaju ila rasul. Jadi ya sebelum Nabi Nuh alaihi salam itu ya manusia belum membutuhkan seorang rasul. Ya, jadi rasul yang pertama diutus di muka bumi ini adalah ya Nabi Nuh, ya bukan Nabi Adam, ya Nabi Nuh alaihi assalam. Ya karena pada saat itu belum banyak ada terjadinya kesyirikan, ya masih di dalam agama yang satu. Tsumma katsaru wakhtalafu. Lalu kemudian setelah itu ya mereka banyak ya berbeda pendapat, ya banyak berikhtilaf. Fakanat hajatuhum ila rasul, ya maka pada saat itu mereka butuh kepada seorang rasul, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kana nasu ummatan wahida fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Ya dulu itu umat yang satu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus ya nabi sebagai pemberi kabar gembira dan juga ya pemberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan ya menurunkan kepada mereka kitab bil haqqi liyahkuma bainan nas, ya untuk dijadikan hukum di antara manusia. Farrusul innama bu'itsat hina ikhtalafan nasu liyahkumu bainahum bil haqqi. Ya jadi rasul itu diutus ketika manusia telah ya berbeda pendapat di dalam beragama, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul untuk ya menjelaskan hukum tentang agama. Walihadza kana awwalur rusul Nuhan alaihi salam, ya. Maka kita katakan sekali lagi bahwasanya rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rasul yang paling terakhir adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala budda minal iman bi anna Muhammadan rasulullah, maka diharuskan kepada kita ya beriman bahwasanya Muhammad adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Wala budda an nu'mina bi annahu khataman nabiyyin, dan juga wajib bagi kita untuk beriman bahwasanya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ya penutup para nabi. Ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya inna hunaka rasulan au aktsar qabla Nuh, bahwasanya ada rasul ya yang diutus sebelum Nabi Nuh alaihi assalam. Walaysa qabla Nuhin alaihi salam rasulun bidalin. Ya, kemudian Syekh menyebutkan bahwasanya ya tidak ada seorang rasul pun diutus sebelum Nabi Nuh alaihi salam yang menjadi seorang rasul, ya dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 163, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sungguhnya kami mewahyukan ya kepadamu dan sebagaimana kami mewahyukannya kepada Nabi Nuh wan nabiyyin min ba'di. Dan nabi-nabi ya setelahnya. Dan juga ya di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dalam hadis syafaat bahwasanya manusia akan mendatangi Nabi Nuh alaihi salam ya di hari kiamat, ya manusia akan mendatangi Nabi Nuh alaihi salam, mereka mengatakan anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahlil ardi, ya engkau adalah ya rasul yang pertama Allah Subhanahu wa taala utus kepada penduduk bumi, ya jadi ini dalil ya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Nuh adalah rasul yang pertama yang diutus di muka bumi. Fa aqidatuna anna awwalar rusul Nuhan alaihi salam, maka akidah kita ya akidah yang benar Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya ya rasul yang pertama diutus adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan rasul yang terakhir diutus adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah ini ada Syekh menyebutkan tentang ya konsekuensi dari syahadat Muhammadar Rasulullah. Ya akan tetapi ya karena waktu Isya telah masuk, ya insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya semoga ada manfaatnya. Ya hadis ini memang cukup panjang, di syarah Syekh ini ya sangat banyak, mungkin sekitar 20 atau 30 lembar. Ya syarah satu hadis, ya syarahnya Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Insyaallah kita tidak akan mengambil semuanya, insyaallah kita ambil yang penting-pentingnya saja.
Taib, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.